Sahabat podcast Palu, kita kembali lagi di Ini Palu Podcast. Setelah sekian lama kita tidak bersua, bersama saya Roni Sandi yang akan mendampingi teman-teman ini. Dan kali ini kita akan membahas soal lomba video. Nah, lomba videonya bukan lomba video ece-ece lah begitu. Nah, lomba video DSLNG bekerja sama dengan Pewarta Foto Indonesia Palu. Nah, tamu saya hari ini adalah External Communication Supervisi DSLNG, Bro Rahmat ya. Aziz. Ya. Dan di sebelah kiri saya panggil Bro, Om, Bro. Kakak. Siap. Saya juga, Bro. Bro juga. Ya, Oke. saya juga, Bro. Biar adil. Bro Joshua mewakili Pewarta Foto Indonesia Palu dan juga salah satu juri yang akan menilai video teman-teman yang akan mengikuti kompetisi ini. Nah, temanya adalah Banggai itu keren 2023. Nah, baik, sebelum saya ke Bro Joshua, saya ke Bro Aziz dulu. Bro itu kenapa DSLNG memilih Banggai begitu kan? Sementara kan di Sulawesi Tengah itu banyak sebenarnya yang indah-indah. Orang ingin tahu itu kenapa harus fokusnya di Banggai, ataukah karena DSLNG itu lokusnya, lokus tempatnya itu ada di Banggai? Silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama itu karena lokasi kita, lokasi kilang LNG kita itu di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, di Kecamatan Batui, di Desa Uso. Nah, tapi dalam beberapa tahun terakhir, kebetulan saya juga suka adventure, suka jalan-jalan gitu. Saya perhatikan bahwa 3 kabupaten ini, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, sama Kabupaten Banggai Laut, itu punya karakteristik yang hampir sama tapi ada beda-bedanya sedikit. Gitu. Kalau Banggai Laut lebih kuat di sektor baharinya. Betul. Kemudian Banggai Kepulauan baharinya ada, tapi juga alam daratnya juga gila sebenarnya. Nah, begitu juga dengan Kabupaten Banggai, lebih banyak pegunungan, lebih banyak pantai pegunungan, dan itu posisinya cukup dekat dibanding misalnya daerah-daerah lain. Jadi sementara Banggai ini secara nasional atau internasional itu masih kurang dikenal. Oh ya. Iya, secara termasuk di mesin-mesin pencarian, secara internet itu masih kurang referensi. Iya, betul. Jadi kita pikir kayaknya perlu dipublis, didorong untuk lebih dikenal luas. Oke. Nah, ini lombanya ini agak unik. Saya tadi malam juga hadir di launchingnya itu. Saya melihat biasanya kalau ada lomba-lomba seperti itu kan peserta itu diwajibkan untuk mengirim filenya hard copy-nya misalnya. Tapi ini lebih banyak main di media sosial, upload di Instagram, kemudian TikTok dan di YouTube. Video durasinya pun sangat singkat. Kenapa DSLNG dan PFI memilih hanya bermain di medsos, tidak seperti di dulu di awalnya itu ada hard copy dikumpul, kemudian ada beberapa kriteria yang ini lebih asik istilahnya. Setiap peserta itu tinggal membuat upload di masing-masing akunnya begitu. Apa yang memotivasi atau apa dasarnya saya harus memilih bermain di medsos? Ya, kita lihatnya begini, bahwa di zaman sekarang memang tren publikasi itu lebih banyak di video. Itu sebabnya kita memilih kompetisi video, walaupun dengan Pewarta Foto Indonesia, tapi kita memilih bagaimana kalau kita coba video gitu. Kita melihat tren orang sekarang lebih ke video. Yang kedua, kalau media sosial itu lebih cepat diakses. Tidak hanya juri yang akses, tapi semua orang bisa menikmati juga karya-karya dan jadi tahu keindahan alamnya 3 Banggai itu seperti ini. Nah, motivasinya sebenarnya lebih melihat pada biasanya kan kalau daerah-daerah yang punya potensi wisata tapi ingin diangkat namanya,
mungkin ada ide untuk mendatangkan influencer, televisi dan sebagainya untuk mereka yang mengangkat nama daerah itu. Ini kita coba pola baru, di mana masyarakat di daerah Tiga Banggai khususnya atau yang datang juga bisa lebih menambah untuk lebih aktif menginfluence daerahnya sendiri. Dengan mereka membuat karyanya, otomatis mereka menginfluence daerahnya sendiri begitu. Jadi kebayang kalau misalnya rame-rame mereka upload di media sosial potensi keindahan alam di sana dan isunya lebih ke pelestarian alamnya. Betul. Kebayang kalau misalnya di saat bersamaan dalam periode lomba sampai 31 Maret itu tagar yang digunakan sama dan frekuensi publikasinya uploadnya serentak. Itu kita membayangkan kalau bisa tercapai itu mungkin algoritma daerah itu di mesin pencarian tuh bisa naik begitu. Jadi bisa lebih dikenal. Betul. Dan kita juga melihat tren wisata Indonesia sekarang lebih melirik daerah-daerah yang agak sepi, daerah-daerah baru, terutama kawasan timur Indonesia. Jadi kita pikir mungkin momentumnya pas ini. Oke. Nah tadi Bro Rahmat sudah sampaikan bahwa memilih Banggai, 3 Banggai bersaudara itu karena salah satunya adalah karena titik dari perusahaan DSLNG ada di situ. Kemudian ada tadi alasan untuk ingin menaikkan semacam promosi lah untuk daerah itu untuk dikenal di kalangan luas begitu kan. Nah saya akan bertanya soal apa sih yang menarik di sana itu, apa saja begitu. Ada beberapa poin misalnya kan Bro Rahmat orang sana lah pasti tahu, baik di gunung saya juga melihat ada keindahan lautnya. Tapi sebentar saya akan bertanya itu sebentar. Sebagai juga mungkin kisi-kisi untuk teman-teman yang mau ikut lomba kan. Saya mau ngambil dari sisi apanya gitu. Tapi saya mau ke Bro Joshua dulu dari PV. Saya boleh merokok dulu. Silakan. Saya panggil aja biasa Jo ini. Iya, siap. Bro Jo. Bang Rod. Kenapa PVI menerima tawaran ini? Mau bekerja sama dengan DSLNG untuk menggarap proyek lomba video story atau video pendek begitu. Oke. Awalnya ini sebenarnya saya ceritakan sedikit backgroundnya ini kenapa sampai. Jujur sebenarnya pertanyaan yang Bang Roni sampaikan itu pertanyaan yang sama juga yang saya utarakan kepada Bang Rahmat ketika pertama kali komunikasi terkait Banggai ini Banggai ini keren. Banggai itu keren 2023. Pertanyaan yang sama juga kenapa harus PFI? Pewarta Foto Indonesia, dan kenapa harus saya jurinya? Oke. Jadi berangkat dari situ Bang Rahmat menjelaskan bahwasannya mereka internal juga melakukan riset, kemudian terkait apa-apa saja giat-giat dari pewarta foto Indonesia ini secara nasional maupun secara daerah, dan akhirnya entah apalah berdasarkan penilaian 1, 2 dan lain hal poin itu mereka menjatuhkan pilihan ke PFI Palu. Dan saya bilang kalau memang sudah seperti itu penilaiannya, kabar baik ini semestinya saya sampaikan kepada rekan-rekan pengurus PFI Palu. Dan beruntungnya memang rekan-rekan PFI Palu sangat berterima kasih dan responnya memang sangat luar biasa pada saat wacana kerjasama ini dibuat, sehingga memang intens komunikasinya kita itu terbangun sebenarnya dari awal tahun 2022 ya. Ketika wacana ini sampai akhirnya bisa terlaksana di awal 2023. Memang agak panjang, tetapi itu semata-mata hanya terkait teknis dan administrasi internal, sehingga melahirkan sebuah kerjasama. Di dalam ini adalah kolaborasi antara PFI dan pihak DSLNG terkait Banggai itu keren 2023. Nah kira-kira itulah seperti itu kira-kira kerjasamanya, karena berdasarkan trust yang diberikan juga DSLNG kepada PFI. Jadi itu Bang Rod. Dari DSLNG, jadi DSLNG itu sebenarnya sudah juga meriset, sudah ada komunikasi dengan, saya dengar sudah komunikasi dengan teman-teman di PFI pusat juga, menunjuk yang di daerah begitu kan. Nah seperti janji saya tadi Bro Rahmat, apa sih yang menarik di Banggai itu? Maksudnya orang ini mau ikut lomba begitu, dan mereka kan harus punya semacam gambaran umum, saya mau ngambil video apa begitu.
Apa saja yang berlian-berlian yang indah di sana itu? Bisa disampaikan bocor halusnya lah. Oh, oke. Ini memang dari 2011 saya itu kalau cuti selalu memilih keliling 3 banggai ini. Nah, biasanya seminggu dan random tempatnya, acak. Oh ya, oke. Mungkin lihat Google Maps, pergi aja gitu. Cari. Get lost lah begitu. Dan memang ternyata banyak tempat-tempat yang untuk ukuran di daerah lain itu sudah ramai sekali. Sudah sangat wow, ini surga begitu. Tapi di sini masih tersembunyi kalau di 3 banggai ini. Nah, misalnya kalau banggai laut itu underwaternya gila. Oh. Pulau-pulaunya juga gila. Cuman kok sayang jarang dilirik begitu. Masih banyak. Waktu itu saya baca artikelnya, bahkan ensiklopedia tentang Kepulauan Banggai. Kepulauan Banggai itu mencakup banggai laut sama banggai kepulauan. Itu ada 300-an pulau yang dihuni cuma 26 atau 28 pulau. Banyak yang cuman jadi tempat singgah nelayan, tapi pulau-pulaunya cantik-cantik. Tapi begitu snorkeling justru lebih cantik lagi isi di dalamnya. Nah, kemudian kalau banggai kepulauan, pulaunya saja sudah unik, kayak bentuk paru-paru lah. Begitu. kita keliling, lihat di setiap kecamatan pasti ada potensinya. Ada goa, ada air terjun, ada danau, bahkan ada danau yang unik kayak Danau Tendetung. Danau Tendetung itu kalau di musim kering, konon, kalau koreksi kalau saya salah, di musim kering justru debitnya naik. Saya lupa atau terbalik lah. Tapi tidak ada keluarnya, malah masuk dalam tanah begitu danaunya. Kemudian ada Paisupok dan lain-lain gitu. Dan hampir semua kecamatan tuh punya keindahannya. Itu di kecamatan-kecamatannya. Nah, apalagi ditunjang kepulauan itu kan kars, limestone, kapur. Jadi pasirnya putih-putih, pasir putih begitu. Penduduknya masih jarang, jadi masih asli lah, ya? Masih alami. Sementara Banggai karakteristiknya itu gunung dan laut itu berdekatan. Bahkan dalam kota Luwuk saja misalnya, kita bisa mandi di laut di kilo 5, 10 menit atau 15 menit kemudian kita bisa bilas di air terjun di gunung, di hutan gitu. Dan karakteristiknya Banggai ini, di mana kita bersandar pasti kita biasanya lihat laut, karena pantai-pantainya sempit gitu. Saya mengistilahkannya kayak bersandar ke gunung menghadap ke laut. Di mana kita bersandar di gunung pasti kelihatan laut. Dan banyak yang tidak menyadari, kayak misalnya dari Luwuk menuju Salodik, memotong Salodik, leher Sulawesi lah, leher lengan timur Sulawesi. Hanya butuh 30 menit berkendara, kita sudah dapat 2 laut, 2 teluk yang termasuk terbesar di Indonesia. Teluk Tolo, Selat Peling, dan Teluk Tomini. Hanya dalam 30 menit kita dapat itu. Dalam lintasan 30 menit itu kita bisa dapat hutan rimba, sabana, bakau, terumbu karang, kemudian pegunungan. Itu air terjun hanya dalam 30 menit saja. Hanya dalam 30 menit berkendara kita bisa dapat beberapa ekosistem itu. Mungkin bagi publik kebanyakan itu hal biasa, tapi bagi kita ini unik kok. Ekosistemnya kaya begini. Mungkin di daerah lain butuh berkilo-kilometer, berjam-jam untuk pindah ke ekosistem yang berbeda gitu. Saya melihat itu, ini sebenarnya spesial begitu. Kenapa kita tidak angkat untuk lebih dikenal? Yang begitu-gitulah. Oke, itu tadi sudah disampaikan Bro Rahmat. Ada banyak potensi di sana yang bisa dieksplor, khususnya untuk buat video lomba. Ada lautnya, ada underwaternya keren, ada hutannya, pokoknya banyak lah. Ada konservasi juga ya kalau tidak salah, Maleo kalau saya tidak salah.
Itu bocoran buat Anda yang mau ikut lomba, silakan Anda mainlah ke sana mencari video yang menarik. Nah, Bro Jo, ini kan lomba ini pasti banyak yang sudah menantikan begitu kan? Kasih bocoran dong bahwa lomba ini hadiahnya pasti pakai doi itu. Hadiahnya pasti menggiurkan pasti. Ini. Nah, berapa total hadiahnya, kemudian pesertanya siapa saja yang bisa ikut? Oke. Terkait total hadiah, memang kali ini agak ya orang bilang, menurut saya ya, menurut saya ini lumayan besar. Jadi total hadiahnya itu sekitar 30 juta. Wow. 30 juta. Beli kuaci berapa karung? Juta. Itu juara satunya. Saya spill sedikit juara satunya itu. Kita buka-bukaan juara saja. Tiganya lah, jangan juara satu. Jangan juara satu. Juara tiganya itu sekitar 6 juta. Hanya untuk video 1 sampai 3 menit. Hanya untuk video yang durasinya 1 sampai 3 menit maksimal. Dan bisa masukkan untuk 2 kali seluruh platform. Ya, jadi nanti ditanya lagi berapa juara 2. Ikuti saja kompetisinya, download tornya nanti ada di situ. Oke. Terus pesertanya itu siapa saja bisa. Yang penting satu, dia warga negara Indonesia. Yang kedua adalah sudah memiliki KTP. Berarti 17 tahun ke atas dong. Oke. Itu. Dan yang terpenting adalah karyanya original, buatannya dia sendiri dan tim, bukan mencuri karya orang. Itu yang terpenting. Itu 3 persyaratan yang utama. Selebihnya ada beberapa poin, silakan nanti dibaca di Torrent. Uploadnya itu di platform media sosial, Instagram, kemudian YouTube, kemudian TikTok. Ini yang saya mau tanyakan sebenarnya dari tadi malam. Cuma karena saya panitia, saya tidak bisa bertanya. Landscape ya? Iya, formatnya landscape. Itu kan 3 platform. Apakah peserta itu wajib mengupload di 3 platform itu, ataukah salah satu platform saja? Wajib, peserta wajib mengupload di 3 platform itu untuk satu video, satu jenis video. Jadi di 3 platform itu tidak mesti dia punya video beda, video yang sama aja, tetapi di-uploadnya platformnya pakai 3 platform itu dengan hashtag yang disiapkan oleh panitia pada Tor itu. Oke. Jadi satu peserta bisa 2 video ya? Bisa, maksimal 2 video. Maksimal 2 video. Nah, itu hadiah 30 juta, Bro. Video cuma 1 menit sampai 3 menit. Nah, kalian sudah bisa mengikuti kompetisi ini. Ya, kalau videonya bagus tentu bagus juga daripada berakhir di hanya media sosial, ya mending diikutkan kompetisi. Baik. Oke, Bro Rahmat. Ini kan kompetisi yang dibuat di awal tahun gitu. DSLNG punya target apa sebenarnya dengan adanya melalui lomba ini? Kan ada banyak sebenarnya yang sudah dilakukan oleh DSLNG, mulai dari CSR dan lain-lain. Kemudian tiba-tiba DSLNG mau membuat lomba video, temanya Bangga Itu Keren 2023. Kita ingin tahu ini. Penting ini penting sekali. Apa target DSLNG sebenarnya? Ya, jadi begini, karena kita melihat karakteristik pariwisata di keindahan alam di 3 Bangga ini, dan itu juga gambaran umum Sulawesi Tengah sebenarnya. Karakteristik utama dari potensi wisata di daerah kita ini lebih ke wisata berbasis alam. Tapi tantangan ke depan, di masa depan, kalau alam rusak gitu. Jadi niat dari Dongis Noro ini selain untuk mengkampanyekan promosi wisata, potensi-potensi wisatanya, juga ada unsur edukasi untuk mengajak melestarikan alam melalui lomba ini. Dan itu sebabnya di salah satu persyaratan lomba juga ada sisi di mana itu menginspirasi untuk pelestarian alam. Menjaga alam begitu ya. Apalagi yang kita lihat tren sekarang ini generasi muda, terutama generasi muda. Generasi muda kan yang lebih banyak menguasai gadget dengan media sosial. Oke. Generasi muda kita sekarang itu justru lebih care dengan isu-isu climate change, isu-isu perubahan iklim. Yang kita pikir kenapa tidak kita dorong juga untuk itu. Makanya dibuat berdekatan dengan Hari Bumi ya? Iya, pengumumannya nanti Hari Bumi. Hari Bumi. Oke. Dan memang selama ini visi perusahaan kita lebih selain pendidikan, kesehatan,
infrastruktur, kemudian budaya. Kita juga concern dengan isu-isu lingkungan. Termasuk kita mengadakan konservasi maleo. Nah, Bangga Itu Keren juga sebenarnya pernah kita laksanakan dulu di 2016. Tapi lebih pada lomba foto. Oh, fotonya. Lomba Ini foto. visualnya Dengan begitu. Kita waktu itu gandeng dari Kementerian Pariwisata. Oke. Dengan harapan mereka lebih melihat Banggai. Ya. Nah, sekarang kita melihat eranya sudah era media sosial ini. Betul, Era betul. digital. Kita mau masyarakat terutama di daerah kita, di Sulteng, di Banggai, 3 Banggai ini justru yang aktif menjadi influence daerahnya sendiri dengan mengangkat, karena mereka yang lebih tahu daerah. Lebih paham daerahnya. Ini baru paham kita, Iya. soalnya ini juga pertanyaan besar dalam hati Iya. ini, LNG kenapa bisa keluar Iya. konteks begini? Baik. Baik sahabat podcast ini Palu. Nah, sore hari ini kita berbincang sangat baik dengan dua narasumber saya ini terkait dengan lomba video Banggai Itu Indah 2023. Banggai Itu Keren. Banggai Itu Keren 2023. Jadi silakan Anda nanti mengikuti persyaratan yang sudah dicantumkan, bisa di akun PV juga ada akun lomba ini. Nanti Bro Instagram. jelaskan hashtag dan segala macamnya. Silakan Anda mengikuti karena ada hadiah menarik, uang tunai. Oh, jangan Ya. lupa di follow Instagram aku. Ya, Ya. jadi kita di situ Mhm. ada di platform Instagram, Ya. ada akunnya @banggai_itu_keren. Oh, Jadi kawan-kawan kalau memang ingin mengetahui persyaratan lombanya, kemudian periode lombanya, kemudian hal-hal teknis lainnya, bisa follow akun PFI juga, Pewarta Foto Indonesia. Di situ ada informasinya. Ya. Kemudian PFI di akun PFI Palu itu ada link Bitri yang memang langsung bisa diakses menuju ke formulir itu. Jadi semua formulirnya itu diisi secara online, pengiriman karyanya secara online, jadi tidak perlu repot. Yang kawan-kawan bisa lakukan itu hanyalah datang merekam di 3 Banggai Bersaudara itu. Ya. Ya, jadi sebelum di akhir diskusi kita hari ini, karena Joe ini juga salah satu juri, ada 3 juri lain nanti, termasuk dari DSLNG. Apa persyaratan paling, apa kita bisa memberikan juga bocoran begitu ke teman-teman peserta? Ya. Persyaratan yang harus diikuti oleh peserta misalnya. Ada durasi kah? Tadi durasi. Iya. Kualitas video kah atau Ya, kualitas bentuk video? Kalau kualitas videonya itu minimal itu 1080p. Ya. Nah, 1080p itu dimulai dari, biasanya kan ada 3 proses pada saat pembuatan video. Pengambilan gambar, ya bisa saja dari settingan kameranya dirubah formatnya 1080p. Oke. Kemudian pada saat editing atau post processing itu di rendernya itu pada format 1080 juga. Nguploadnya juga nanti kayak seandainya di platform YouTube juga formatnya harus 1080. Oke. Jadi Itu salah kelihatan. satu. Kemudian yang lainnya adalah yaitu tadi durasinya dan semua itu sudah tertuang. Saya jujur enggak hafal semua dia punya persyaratan lomba karena memang ada beberapa poin di situ yang harus. Tapi secara keseluruhan itu umum bagi saya. Baik. Umum dan tidak sulit untuk diikuti, hanya cukup membaca. Nah, kekurangannya itu biasanya kalau orang tidak mau membaca. Ya, betul. Kalau dibaca pasti tahu itu. Kalau rata-rata pelakunya pasti tahu. Oke. Jadi nanti teman-teman peserta yang mau ikut lomba ini dibaca dulu tolong. Budayakan membaca. Baca persyaratannya, dipahami. Kemudian tadi sudah ada bocoran tempat-tempat yang mau dieksplor apa saja. Nah, tadi malam saya juga ditanyakan satu hal ini sebenarnya. Bagaimana peserta ini? Pergi sendiri kah? Atau ada semacam difasilitasi sedikit lah oleh panitia DSLNG atau dari PV sebagai rekan dari mitra ini? Kalau terkait fasilitas untuk menuju dan kembali dari lokasi Banggai itu, kali ini panitia tidak menyiapkan transportnya dan akomodasinya. Berarti ini secara mandiri dilakukan oleh para peserta. Baik. Tanpa konsekuensi biaya yang ditanggung oleh panitia. Itu tidak ada. Tidak ada. Nah, jelas ya, tegas tidak ada. Tapi
saya lupa tadi tanyakan soal ini ya Bro Jo. Adakah batas waktu pengambilan video itu? Karena siapa tahu ada yang 3 tahun lalu punya dokumen video itu, kemudian dia ikutkan lagi. Oh iya, terkait data taken itu artinya waktu pengambilan gambar itu kita molor dalam artian kita batasi dari per 1 Januari 2022 sampai 31 sampai 30 Maret 2023. Oh, sampai Maret 2023. Jadi ada tekennya ya. Iya. Jadi jangan nanti dikira ada foto 5 tahun lalu. 5 tahun lalu atau diikutkan, video 5 padahal tahun lalu. menurut dia bagus, tapi kan ada kriteria yang harus teman-teman ikuti. Baik, cukup serius sebenarnya kita bahas karena bicara duit besar ini 30 juta. Oke, saya ingin di akhir diskusi kita hari ini mungkin dari Bro Rahmat dulu. Apa yang mau disampaikan ke teman-teman ini, khususnya teman-teman peserta kah, kemudian publik sesulah setengah berkaitan dengan tema lomba kita kali ini. Bangga itu keren. Ya, bangga itu keren. Yang pertama ya, terima kasih. Yang pertama kita harus bangga punya daerah. Oh iya, pasti. Seperti Banggai, seperti Sulawesi Tengah Ya, yang ya. sebenarnya komplit loh, kecuali salju ya, tidak ada salju. Oke. Gunung, Harus laut, ke Kutub, pantai, ya. danau, air terjun, semua komplit. Komplit dan tidak Terumbu jauh-jauh. karang, iya. Di daerah Katulistiwa lagi yang cahayanya bagus, curah hujannya bagus. Kenapa kita tidak bangga dengan daerah kita? Dan mari kita ramaikan lomba ini. Dan terkait lomba ini, mungkin kan sering sekarang, banyak yang ambil video kan begini. Ya. Nah ini lombanya yang begini. Oh, landscape. Jadi formatnya landscape. Landscape, ya. Karena bisa digunakan atau diaplikasikan di berbagai Platform. platform. Oke. Kalau selama ini kan begini. Ya. Portrait. Ya, Portrait. portrait ini landscape. Oke. Jadi itu dari saya. Kemudian sayang kalau tidak ikut. Hanya Sayang. untuk 1-3 menit Ya. video. Sayang harusnya kalau bisa tidak ikut. iya. Bisa pakai GoPro apa semua. Iya. Terserah. Yang penting 1080. Yang saya sayangkan kalau teman-teman di Banggai yang justru tuan rumah tidak ikut. Iya, itu ini itu tuan dia. rumah. Itu dia. Jadi kita mengajak juga teman-teman Iya. di Banggai. Mungkin launchingnya di Palu, tapi Iya. fokus kegiatannya sebenarnya ya eksplornya di sana Iya. begitu. Oke, Bro Jo, apa yang mau disampaikan? Kalau yang saya ingin sampaikan, atur waktu, Iya. atur kesempatan, Iya. atur tripmu, harus ke Banggai. Karena saya baru pertengahan tahun kemarin pulang dari Banggai Iya. dan menjelajahi 3 Banggai itu. Saya kadang berkata ini Banggai ini kayaknya surga yang tidak pernah diharapkan mungkin kalau Iya. saya bilang. Kita tidak pernah melihat itu sebuah itu Banggai mencakup Banggai, Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Itu sebenarnya complete destination. Semua ada di sana. Dan yang paling viral itu kan ada Danau Bening. Danau Bening, sebening Itu, kaca ya. Pai Supok itu, aduh. Kemudian di Banggai Laut underwaternya itu gila-gila. Tetapi memang kita belum melihatnya. Entah siapa yang saya maksud ini, Iya. biarlah saya simpan dalam hati. Kita belum memaksimalkan. Nah, memaksimalkan itu adalah salah satu dari ini adalah kita. Kita di samping anak daerah, di samping orang Indonesia, Iya. kita harus kasih tahu. Ini kita punya daerah nih, ada nih surga Oke. ini. Jadi ayo atur waktu, kemudian atur tripnya, ayo kita ke sana dan ikuti kompetisi. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Bro Rahmat, Bro Jo banyak. atas Terima kasih, atensinya terima kasih. menerima undangan kami di Ini Palu Podcast. Dan teman-teman semua silakan kembali lagi saya ingatkan untuk membaca kembali persyaratannya dan ikuti lombanya. Saya juga pengen ikut sebenarnya. Oke, saya Heri, saya Roni Sandi pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai baku dapat lagi. Bye. Thank you. Yuk. Thank you, Bang Ron. Terima kasih Siap. diundang kemari.